Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Khairiah Rosidah dengan NIM 2020333288. Di sini saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup. Pertama yaitu kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, kemudian pengelompokan makhluk hidup, dan kebutuhan makhluk hidup. Apa ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup adalah 1. Memerlukan makan, bernafas, dapat bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Pertama kita akan membahas tentang hewan, penggolongan hewan. A. Penggolongan hewan berdasarkan tempat hidup atau habitat, yaitu ada di darat, di darat dan di air atau yang disebut dengan amfibi. Hewan yang di darat yaitu contohnya sapi, kuda, kambing, kucing, dan ayam. Yang di air yaitu ikan, gurita, kuda laut, ubur-ubur, anjing laut, dan sebagainya. Dan hewan amfibi yaitu katak dan salamander. Selanjutnya yaitu penggolongan hewan berdasarkan cara gerak. Ada berjalan, contohnya seperti kuda, sapi, kambing, ayam, dan sebagainya. Dan ada yang melompat yaitu katak, kelinci, kanguru. Selanjutnya ada yang berenang yaitu seperti ikan, paus, lumba-lumba. Dan selanjutnya yaitu melata, ular, cacing, lintah, dan sebagainya. Cara gerak terbang yaitu kupu-kupu, burung, kelelawar, lebah, dan sebagainya. Merayap, cicak, kadal, buaya, dan komodo. Selanjutnya yaitu penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Ada 3 yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, seperti halnya sapi, kuda, kambing, jerapah, kerbau, dan sebagainya. Sedangkan karnivora adalah hewan pemakan daging, seperti singa, harimau, serigala, elang, dan buaya. Sedangkan omnivora adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan atau memakan keduanya, seperti beruang, ayam, tikus, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penggolongan hewan berdasarkan cara berkembang biak. Ada 3 yaitu ovipar, vivipar, dan opovivipar. Ovipar artinya hewan bertelur, yaitu ayam, bebek, burung, penyu, cicak, dan sebagainya. Sedangkan vivipar adalah cara berkembang biak hewan dengan melahirkan kuda, sapi, kambing, kerbau, dan sebagainya. Sedangkan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, seperti ikan hiu, ikan pari, ular, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu penggolongan hewan berdasarkan penutup tubuhnya. Ada hewan bersisik, berbulu, bercangkang, berambut. Hewan bersisik contohnya yaitu ular dan ikan. Sedangkan hewan berburu contohnya yaitu ayam, burung, itik. Hewan bercangkang contohnya yaitu penyu, siput, kepiting. Dan hewan berambut yaitu contohnya kucing, monyet, singa, dan beruang. Dan yang terakhir yaitu penggolongan hewan berdasarkan alat bernafasnya. Paru-paru, trakea, kulit, insang, dan paru-paru serta kulit. Yang bernafas dengan paru-paru contohnya yaitu anjing, paus, kucing, harimau, dan lain-lain. Sedangkan yang bernafas dengan trakea yaitu kupu-kupu, lebah, semut, dan lain-lain. Yang bernafas dengan kulit yaitu cacing tanah. Insan yaitu ikan, paru-paru dan kulit yaitu contohnya katak. Selanjutnya yaitu tumbuhan. Penggolongan tumbuhan berdasarkan hidupnya. Ada yang hidup di darat dan hidup di air. Contoh tumbuhan yang hidup di darat yaitu banyak sekali, seperti halnya pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, dan lain-lain. Serta yang hidup di air yaitu eceng gondok, teratai, dan sebagainya. Berdasarkan bentuk daun, ada 4 yaitu menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Contoh daun menyirip yaitu daun jambu, daun rambutan, dan masih banyak lagi. Dan yang menjari yaitu seperti pepaya, daun singkong, dan sebagainya. Yang melengkung, daun sirih, daun waru. Sejajar yaitu daun tebu, padi, dan lain-lain.
Berdasarkan bentuk batang, ada batang berkayu seperti pohon nangka, jeruk, jati, dan sebagainya. Dan batang basah, yaitu pohon pisang, bayam. Batang rumput, yaitu padi dan jagung. Berdasarkan bentuk akar, yaitu ada akar serabut, akar tunggang. Ini adalah contoh akar tunggang, dan ini akar serabut. Akar serabut yaitu padi, jagung, pisang, tebu, dan lain-lain. Sedangkan akar tunggang yaitu rambutan, jeruk, mangga, dan sebagainya. Berdasarkan bentuk biji yaitu ada dikotil dan monokotil. Apa itu dikotil? Dikotil adalah biji berkeping dua, seperti halnya kacang, durian, dan jambu. Sedangkan monokotil adalah biji berkeping satu, maaf salah tulis. Contohnya yaitu padi, jagung, dan kelapa. Ini adalah contoh biji dikotil dan ini monokotil. Selanjutnya yaitu kebutuhan makhluk hidup. Yang pertama yaitu manusia. Apa yang dibutuhkan manusia? Manusia membutuhkan makanan 4 sehat 5 sempurna seperti nasi, sayur, lauk pauk, buah, dan susu. Serta butuh istirahat atau tidur, tempat tinggal, bernafas, olahraga, sekresi dan ekresi, serta jalan-jalan. Yang kedua yaitu kebutuhan hewan. Apa yang dibutuhkan hewan? Hewan yaitu membutuhkan minum, membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan udara atau air, dan membutuhkan makan. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan zat hara, makan, minum, serta udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.